Golkar Sumatera Selatan Pak Hermanto. Pak, menyikapi polemik Partai Golkar Organir ini dan hari ini adakan pertemuan untuk pelaksanaan rencana musda di Organir, bagaimana nih Pak? Ya, kita melaksanakan musda ini sesuai dengan prosedur dan aturan Partai Golkar. Jadi ada yang menjadi panduan atau petunjuk untuk melaksanakan musda itu adalah Juklat 02. Jadi Juklat 02 itu rangkaian musda itu, rangkaian musyawarah dimulai dari Munas. Iya. Munas, setelah Munas, musda provinsi. Iya. Nah, catatan ketika musda provinsi dilaksanakan, itu paling nudin belum habis masa SK-nya. Berakhir di Juli 2021. Tapi perintah Munas harus dilaksanakan. Iya. H+3 bulan, musda provinsi harus sudah selesai. Itu karena pandemi, jadi ada beberapa yang diantar belum selesai. Tapi dilaksanakan. Setelah Munas 6 bulan, itu musda kabupaten kota seluruh Indonesia, bukan cuma Sumsel. Nah, kita mulai laksanakan, mulai di bulan bulan Juli 2020 kita sudah mulai melaksanakan musda di kabupaten kota. Tapi pelaksanaan musda di sini dianulir karena mau pilkada. Iya. Ada perintah dari situ. Kita patuhi. Iya. Karena hierarki dari kepengurusan Partai Golkar itu, pusat adalah atasan provinsi langsung. Iya. Provinsi adalah atasan kabupaten kota. Iya. Jadi tidak boleh yang namanya kabupaten langsung ke DPP. Karena banyak DPP tidak tahu informasi. Iya. Jadi setelah musda kabupaten kota, H+9 bulan itu muscam sekecamatan seluruh Indonesia. Bukan cuman OI atau Sumsel, seluruh Indonesia. Inilah yang menjadi panduan. H+12 setelah Munas dilaksanakan, itu adalah musyawarah desa dan kelurahan. Iya. Sehingga pelaksanaan musyawarah Partai Golkar selesai di akhir 2021. Nah, dengan keterangan dari Pak Sekjen ini artinya apa yang dilakukan oleh salah satu kelompok dalam hal mungkin kepemimpinan Endang ini artinya bagaimana itu Pak? Karena dia artinya kan merasa bahwa masa jabatannya belum berakhir. Sementara Pak Alek pun pada saat itu belum berakhir juga. Jadi bagaimana penjelasannya? Jadi begini, Endang itu kader kita, kader terbaik di Partai Golkar. Jadi mungkin dia sedikit agak keliru di dalam membaca aturan. Iya. SK Endang itu jelas secara eksplisit karena saya dan Pak Alex yang menandatangani berakhir di 5 Juli. 5 Juli semua aktivitas 5 Juni. Semua aktivitas dia selaku ketua Partai Golkar tidak boleh lagi digunakan. Berakhir. Iya. Dan kita juga di provinsi sudah menyikapi masalah ini. Bahwa kita sudah sampaikan dalam rapat pengurus harian DPD Partai Golkar Sumatera Selatan menyepakati berdasarkan legal standing, maka Saudara Endang tidak berhak lagi untuk mengatasnamakan Ketua DPD Partai Golkar. Ya, artinya yang dilakukan saat ini adalah tanda kutip ilegal atau tidak diketahui oleh provinsi. Yang kita sayangkan itu, dia bicara aturan, ADART, Juklat 02, ayo, apa dasar mereka pelaksanaan? Tapi saya tidak mau pusing. Bagi saya, Golkar OI belum musda. Musda akan dilaksanakan oleh Ketua PLT Partai Golkar Kabupaten. Oke, nah itu adalah Saudara Hermanto. Nah, kembali ke situ, kira-kira kalau dari provinsi kapan nih Pak kemungkinan akan kita laksanakan musda di Kabupaten Organir ini? Di dalam proses musda harus ada koordinasi antara kabupaten dan provinsi. Mulai dari penjadwalan. Karena sah tidaknya musda itu harus dihadiri secara fisik oleh pengurus provinsi yang dibuktikan dengan mandat. Kalau ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tapi pengurus provinsi tidak ada yang datang, tidak ada mandat, maka ini pun gugur. Inilah aturan yang harus dipatuhi oleh kader Partai Golkar. Ayolah kita melihat permasalahan yang jernih. Ya Endang juga, ayolah bersikap dengan baik. Mari bergabung dengan kembali. Jangan ada paksi ini. Bagi saya dan bagi kami Partai Golkar Sumatera Selatan, bahwa Partai Golkar OI sampai hari ini belum melaksanakan musda. Dan tidak ada istilah itu ada ini musda sana. Itu bukan musda. Apakah kemungkinan di bulan Juni ini atau Juli Pak? Atau bagaimana Pak? Insya Allah, karena kita sudah koordinasikan dengan Ketua Bapak Dodi Reza Alex bahwa beliau insya Allah bulan Juni akan dilaksanakan. Paling telat akhir Juni Pak ya? Paling apa insya Allah bulan Juni.
Pak, apakah akan kita tempatkan posisi strategis juga di provinsi untuk saudara Endang jika memang dia masih mau di Golkar jika selesai musnah di kepemimpinan Pak Herman, Pak? Jadi mungkin begini, kalau di provinsi itu kepengurusan Partai Golkar sudah di SK-kan, Iya. tinggal menunggu pelantikan. Jadi mungkin dia akan kita formasikan di Kabupaten Ogan Ilir, karena wilayah dan tempat dia tinggal adalah di Ogan Ilir. Pernah juga DPRD di sini. Nah, kita ajak dia memperkenalkan Partai Golkar Di Ogan Ilir. siapa ketua terpilih akan kita dimasukkan seperti itu. Ayo jangan ribut-ribut. Pak, untuk Golkar Sumsel ada berapa yang belum musda, Pak? Tinggal satu. Tinggal satu. Jadi semua Sumsel ini kabupaten kota sudah selesai. Itu di Agustus kemarin. Terakhir mubah 30 Juli Ya. sudah selesai. Jadi sekarang ini konsolidasi organisasi Partai Golkar sudah di tingkat desa dan kelurahan. Artinya ada keterlambatan Ada di keterlambatan. Partai Golkar ini. Kalau kita persoalkan lagi ya Sudah. anak pemilu ini. Nah, karena apa? Hamin 16 bulan itu KPU sudah melaksanakan tahapan. Iya. Kalau kita tetap berlalu-lalu seperti ini, nah ini kapan kita mulai menyikapi kontestasi politik di OI? Pak, 2024 kan sudah dekat ini, Pak. Ya. Apakah kita akan mengajukan calon sendiri atau bagaimana untuk pilkada ini, Pak? Insya Allah. Karena kan sudah dekat ini, Pak. Kita bicaranya kan 2024 bukan 2026. Jadi kalau saya jawab pasti tidak bisa. Mm-mm. Yang jelas politik ini sangat dinamis. Iya. Bisa baik kalau dicalonkan. Siap. Yang penting kita jaga kekompakan. Oke. Ya. Oke. PLT Ketua DPD Golkar Oganir. Pak, ini hari ini kita agendanya apa ini, Pak? Melaksanakan rapat ini, Pak? Atau pertemuan lah? Ya, terima kasih. Hari ini kita rapat lanjutan mengenai pemantapan kepanitiaan musda, karena kita akan segera melaksanakan pelaksanaan musda sesuai dengan tahapan-tahapan. Sudah ada ditentukan jadwal tanggalnya, Pak, kapan dilaksanakan? Ya, di dalam rapat beberapa hari yang lalu kami sudah menyepakati itu di tanggal 25-26. Dan kami itu berupa usulan dari DPD Golkar Ogan Ilir ke satu tingkat di atas, yaitu DPD 1. Dan surat kami sudah masuk ke DPD Golkar tingkat 1 di tanggal tersebut. Tapi kami sedang menunggu balasan secara tertulis dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan mengenai tanggal. Sebab dengan ditentukannya tanggal nanti itu menyangkut tempat dan materi dan lain-lain itu disesuaikan dengan tanggalnya. Terus kepanitiaan sudah dibentuk, Pak? Panitiaan sudah dibentuk. SCOC sudah terbentuk. Kalau steering committee itu sudah terbentuk, yaitu Pak Basri M. Zahri dengan sekretarisnya Saudara Yudi ASM. Sementara OC-nya itu organizing committee itu Pak Iqbal, sekretarisnya Alimuddin. Terus apakah kemungkinan dalam pelaksanaan musda dari Ketua DPD 1 Provinsi hadir, Pak, dalam musda itu? Saya kira sudah dikomunikasikan. Menunggu jadwal itu kami berharap dengan beliau Pak Haji Dodi Reza Aleknudin bisa membuka acara tersebut baik secara hadir secara fisik langsung maupun mungkin secara virtual. Pak, kita kalau kembali ke persoalan yang ada di Partai Golkar Ogan Ilir, Pak, terkait ada juga satu kelompok juga yang mengatasnamakan Golkar walaupun sudah habis masa jabatan. Nah, komentar kita bagaimana nih, Pak? Ya, dari komentar saya sebelumnya itu sebenarnya kami sudah tidak mau banyak berkomentar masalah itu. Dengan terbitnya SK 117 tertanggal 12 Juni tersebut berarti kepengurusan yang lalu itu sudah berakhir. Itu saja saya kira. Tidak ada lagi komentar terlalu banyak. Kita patuh harus sebagai kader Partai Golkar, partai yang besar katanya, dan memahami aturan. Kita harus patuh apa yang diputuskan oleh setingkat di atas kita. Ada tingkat 1, ya apalagi kalau melompat di tingkat 1 itu nggak mungkin, itu kan ada mekanismenya. Saya kira begitu. Pak, terus himbauan kepada kader Golkar Ogan Ilir ini, Pak, terkait adanya dua kepengurusan ini dan juga untuk pelaksanaan musda ini bagaimana, Pak? Saya kira kader Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir itu sudah dewasa ya, sudah memahami
aturan dan sebagainya, kami minta kepada seluruh kader Golkar Kabupaten Ogan Ilir untuk tetap tenang, tetap mengikuti aturan. Saya kira Partai Golkar Ogan Ilir itu sudah teruji, sudah bisa memenangkan pertarungan sebelumnya. Saya kira mudah-mudahan ke depan Partai Golkar di Kabupaten Ogan Ilir ini bisa kondusif sehingga bisa berkembang sesuai harapan. Pencalonan sendiri. Ya, kita memang sudah terbentuk SC dan OC, tetapi kita juga harus menunggu jadwal yang sudah disampaikan ke DPD 1. Itu kan tahapan-tahapan sesuai dengan Juklak 02 itu kita harus berkonsultasi dulu ke DPD 1. Nah, baru setelah mendapatkan jadwal yang disampaikan oleh DPD 1, kita mulai akan melakukan tahapan-tahapan berupa pendaftaran, persiapan yang memang harus kita siapkan. Oke.